Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Perkenalkan, nama saya Izzuddin. Saya dari unit SMA Islam Terpadu Ukhuwah Banjarmasin. Dan pada hari ini saya akan review satu buku yang mana buku ini sudah kurang lebih 6 tahun menemani saya dalam perjalanan menjadi seorang pengajar. Judul buku hari ini adalah Teach Like a Finland, karangan Timothy De Walker. Langsung saja kita review bukunya. Nah, di dalam buku Teach Like a Finland, secara singkatnya, buku ini menceritakan tentang perjalanan seorang penulis, yaitu Timothy itu sendiri, yang sudah terbiasa dengan sistem pendidikan di Amerika Serikat karena profesinya pada saat itu adalah seorang guru di Amerika Serikat di Arlington. Setelah itu, Timothy memutuskan untuk pindah ke Finlandia dengan perbedaan kurikulum dan sistem pendidikan yang ada di negara Finlandia. Perjalanan transisi antara dua sistem pendidikan inilah yang menghasilkan buku ini. Timothy banyak menemukan rahasia-rahasia dari sistem pendidikan Finlandia. Sebagai informasi, negara Finlandia sempat mengejutkan dunia ketika siswa-siswanya yang masih berusia 15 tahun berhasil mencatatkan skor tertinggi di penyelenggaraan perdana, yaitu tes PISA, program PISA, yaitu Program for International Student Assessment, yang mana program tersebut meliputi teks keterampilan berpikir kritis dalam matematika, sains, dan juga kemampuan literasi. Nah, di tahun-tahun berikutnya, negara kecil ini terus memberikan kemampuan yang memukau dalam tes tersebut. Nah, rahasia mereka di negara Finlandia lah yang diungkap oleh Timothy dalam buku ini. Timothy menuliskan buku ini membagi rahasia-rahasianya menjadi 5 bagian atau 5 bab. Kita masuk ke dalam bab pertama yang disebut bab kesejahteraan. Oke, di dalam bab kesejahteraan, Timothy sangat menekankan bahwasanya perbedaan antara sekolah di Amerika dan juga sekolah di Finlandia sangat kentara dia rasakan pada saat di jam efektif pembelajaran. Di Amerika Serikat, Timothy harus merasa kewalahan karena jam kerja yang sangat panjang. Beliau datang jam 6.30 pagi dan pulang larut malam. Jadi kalau di total jam efektif Timothy dalam mengajar itu adalah 12 jam. Karena ada beberapa administrasi yang harus diselesaikan dan juga mencek nilai-nilai tugas anak hingga larut malam. Nah, berbeda sekali dengan ritme pengajaran di Finlandia. Karena dalam satu kali pembelajaran, yaitu 45 menit, setiap pembelajaran akan diselingi dengan istirahat 15 menit. Hal ini mereka terapkan beracuan kepada penelitian yang dilakukan di negaranya, bahwasanya waktu efektif seseorang untuk fokus kepada sesuatu itu cuma 45 menit. Sehingga otak manusia perlu ada refresh. Dan ini sangat amat berpengaruh kepada cara Timothy melihat pemandangan fenomena tersebut. Timothy beranggapan bahwasanya guru-guru dan juga siswa di sana karena memiliki ritme yang lambat, dia menyimpulkan guru Finlandia pada saat itu memiliki sifat malas. Nah, dan ternyata Timothy sangat terkejut dengan hasil tersebut, bahwa apa yang dipikirannya selama ini bahwa guru Finlandia pemalas sebenarnya tidak, justru efektif dalam pembelajaran. Setelah jadwal istirahat otak diberlakukan Timothy dalam kelasnya, justru sangat amat membantu dan juga memberikan kesan ceria terhadap anak-anak didiknya. Di Finlandia juga Timothy melihat bahwasanya setiap anak didik pulang sekolah, mereka tidak dibebankan dengan pekerjaan rumah. Kalaupun ada pekerjaan rumah yang harus mereka kerjakan, jumlahnya sangat kecil dalam setiap pembelajarannya. Nah, setelah itu poin ketiga yang ingin Timothy tekankan pada poin kesejahteraan, bab kesejahteraan, yaitu perlunya untuk menghirup udara segar. Hal ini berkaitan dengan setting tempat, setting jendela, setting pencahayaan lokasi, dan juga display kelas. Timothy sangat menyarankan apabila kita sebagai wali kelas mendisplay kelas,
dilakukan secara sederhana, tidak terlalu banyak atribut. Dalam artian apa? Sederhana di sini mencakup ruang lingkup display untuk hasil karya anak, sehingga dinding-dinding kelas memiliki space yang cukup untuk menampung hasil karya ataupun karya-karya dari siswa selama pembelajaran. Dan terakhir, poin dari kesejahteraan yaitu menjaga kedamaian. Menjaga kedamaian di sini dalam artian hubungan antara seorang guru dan juga siswa, dan juga hubungan antara siswa guru dengan alam sekitarnya. Lanjut ke poin bab kedua, yaitu rasa dimiliki. Nah, untuk menciptakan rasa dimiliki dari setiap individu yang berada di sekolah, Timothy menekankan kepada pengalamannya ketika menemukan fenomena bahwasanya setiap guru di Finlandia diwajibkan untuk mengenal betul seperti apa individu siswanya. Nah, terkait mengenal ini ada program, yaitu program home visit yang ditemukan di Finlandia, bahwasanya guru akan mendatangi rumah dan bertemu dengan orang tua serta berkomunikasi terkait perkembangan anak didiknya, baik itu di sekolah maupun di rumah. Yang kedua, Timothy menemukan bahwasanya guru-guru di Finlandia tidak segan bermain dengan anak-anaknya. Nah, karena Timothy ngajar di SD, sehingga pada saat itu dia menyaksikan betul bahwasanya beberapa guru bahkan rela untuk jungkir balik bersama anak-anak mereka pada saat jam istirahat. Hal ini tentunya sangat janggal di mata Timothy, yang pada saat itu dia memiliki sistem pendidikan pola pikir dari pendidikan Amerika Serikat. Lanjut, setelah itu untuk menumbuhkan rasa dimiliki di kelas, Timothy juga menyarankan untuk guru di seluruh dunia bahwasanya perlunya menempel atau menciptakan mimpi bersama di dalam kelas. Jadi ada target-target atau mimpi-mimpi yang ingin dicapai secara bersama di dalam kelas tersebut, sehingga semua siswa dan juga guru pada saat itu memiliki visi yang sama, memiliki tujuan yang sama, memiliki harapan yang sama terhadap mimpi-mimpi tersebut. Yang terakhir, untuk menciptakan suasana rasa dimiliki dan juga rasa memiliki, di Finlandia mereka semua memiliki program khusus untuk menghapuskan perundungan. Nah, terkait perundungan ini, ada program khusus di Finlandia yang mereka pikir itu bisa menghapuskan 90% perundungan di sekolah mereka, sehingga digunakan hampir di seluruh sekolah di Finlandia. Selanjutnya, poin ketiga, yaitu kemandirian. Nah, ada hal menarik di dalam poin kemandirian ini. Timothy menemukan fenomena ketiga yang membuat Timothy kagum terhadap sistem pendidikan di Finlandia. Timothy menemukan fenomena bahwasanya siswa sekolah dasar di sana dari kelas 1 sampai kelas 6 tidak diantarkan atau tidak dikawal pada saat sesi penjemputan setelah pulang. Jadi mereka langsung pulang ke rumah untuk beberapa siswa, dan juga mereka langsung ke tempat penjemputan untuk menunggu orang tua mereka. Nah, pola pengasuhan seperti ini yang dianggap Timothy sangat efektif dalam menumbuhkan rasa kemandirian terhadap siswa-siswanya. Selanjutnya, di poin kemandirian pula, Timothy menawarkan kepada guru-guru di seluruh dunia bahwasanya agar lebih fleksibel terhadap keputusan-keputusan yang diambil seorang guru terhadap siswa. Nah, poin selanjutnya yang ingin saya tekankan adalah pengajaran sistem pendidikan di Finlandia, baik itu pengajaran yang formal dan informal, menekankan sekali kepada satu kata, yaitu kata responsibility atau tanggung jawab. Para orang tua yang mendidik anaknya di Finlandia tidak segan-segan memberikan tugas atau tanggung jawab kepada anak-anaknya dari kecil, sehingga membuat pada saat mereka dewasa, mereka memiliki rasa kemandirian, muncul rasa kemandirian yang sudah bisa terlihat pada saat usia SD, yaitu pada saat usia di mana Timothy mengajar pada saat itu. Nah, terkait poin kemandirian ini berimbas kepada poin keempat, yaitu poin penguasaan. Di dalam poin penguasaan ini, dari kecil, seperti yang kita ketahui, dari kecil anak-anak di Finlandia sudah diajarkan hal-hal mendasar. Hal-hal yang dimana seorang anak itu sudah bisa melakukan, dan mereka selalu diberi kepercayaan oleh orang tuanya.
Memasuki poin keempat, yaitu bab penguasaan. Timothy menjelaskan bahwasanya di sistem pendidikan Finlandia, semua siswanya sudah diajari hal-hal mendasar terkait kehidupan. Nah, karena sudah diajarkan hal-hal mendasar inilah, siswa-siswa jauh lebih mandiri dalam memaknai hidup mereka, dalam memaknai tujuan daripada pembelajaran mereka di sekolah. Selanjutnya, Timothy juga menguatkan dengan adanya pemanfaatan teknologi dalam sistem pendidikan dan juga pengajaran guru di setiap kelasnya. Hal ini tentu saja beriringan dengan perkembangan zaman pada saat itu. Yang terakhir, dalam poin penguasaan, Timothy menekankan bahwasanya perlunya mendiskusikan makna nilai terhadap siswa. Sehingga nilai-nilai yang diberikan seorang guru kepada siswa itu bukan hanya sekedar angka, tapi ada deskripsi yang dimaknai dari siswa yang diberi nilai tadi, sehingga siswa mengetahui bahwasanya nilai angka tersebut memiliki deskripsi khusus terhadap apa-apa yang dicapai anak selama berada di sekolah. Lanjut kita ke poin 5. Poin 5 yaitu bab pola pikir. Oke, di dalam poin kelima yaitu bab pola pikir, Timothy menemukan fenomena terhadap guru-guru di Finlandia. Nah, Timothy menuliskan di poin pola pikir bahwasanya ada istilah kolaborasi lewat kopi. Apa maksudnya dari tulisan Timothy kolaborasi lewat kopi di sini adalah guru-guru di Finlandia, mereka secara alami selalu berkolaborasi. Mereka tidak segan-segan untuk meminta bantuan dan juga meminta sudut pandang lain dari guru yang lain terhadap cara pengajaran mereka, terhadap cara mereka berinteraksi dengan siswa di dalam kelas maupun di luar kelas. Mereka selalu melakukan evaluasi antar teman satu profesi, dan ini seakan-akan sudah menjadi budaya atau kegiatan di dalam sekolah tersebut, dan ini tentu saja membuat Timothy sangat kagum terhadap guru-guru di Finlandia. Dan yang terakhir, Timothy menuliskan bahwasanya di dalam poin pola pikir yang terakhir, pentingnya bagi guru untuk tidak lupa bahagia. Dan memang penelitian sekarang sudah ada muncul yang namanya kurikulum bahagia. Sebuah kurikulum di dunia pendidikan yang menekankan, memberikan tempat khusus bahwasanya kebahagiaan itu di atas segalanya. Dan terakhir, Timothy menutup dengan kata, kebahagiaanlah yang membuat saya tetap mengajar. Dan saya berkomitmen entah mengajar di Finlandia, Amerika Serikat, atau tempat lain di dunia untuk mengingat dan memprioritaskan kebahagiaan di dalam kelas saya. Yang jadi pertanyaan adalah, bagaimana dengan Anda? Demikian review buku dari saya. Terima kasih banyak sudah memperhatikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.